kejahatan-kejahatan yang masih terselubung dan tersembunyi di dalam diri saudara. Iblis itu benar-benar nyata untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan anak-anak Elohim. Mana sorgawi? Pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi. Oleh karena itu, ya, kuatlah, intim di dalam Tuhan, supaya saudara dan saya benar-benar kuat menjalani hari-hari ini dan jauh dari segala pencobaan-pencobaan. Ya, saya mengingat 2017 iblis berkata, ya, kalau waktunya sudah sangat singkat. Dia sendiri mengatakan itu, tetapi manusia tidak mengetahui, katanya, kalau sungguh waktu ini sudah sangat singkat. Tapi dia mengungkapkan itu dengan kegeraman, ya, dengan kemarahan dan kemurkaan, karena di saat waktu sudah singkat, masanya dia akan selesai, game over. Karena pada akhirnya iblis itu akan game over, karena dia diizinkan, ya, ada di bumi ini dan kita juga ada di bumi ini hanya untuk apa? Menguji kelayakan kita melalui mereka, melalui iblis-iblis ini tadi, sepertiga malaikat pemberontak, ya. Nah, berapa jumlahnya? Ya banyak. Ya, kita tidak tahu berapa jumlah, ya, para malaikat di surga. Jadi sepertiganya yang memberontak itu kita tidak tahu. Dia mengatakan manusia bodoh, katanya. Manusia diberikan waktu pertobatan, tetapi manusia menyanyiakan, ya. Di sana saya langsung mengetahui kalau mereka tidak diberikan kesempatan. Ya, saya pernah bilang kepada saudara, sekiranya mereka diberikan kesempatan, mereka jauh lebih baik daripada manusia. Kenapa? Karena mereka sudah melihat Tuhan. Ya. Nah, makanya mereka katakan manusia bodoh. Manusia diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia menyanyiakan, katanya. Jadi selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi saudara, ya, dan saya, mari kita pergunakan waktu itu. Dan saat itu dia bilang sama saya, lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Pekerjaan saya apa? Untuk membawa saudara, ya, kepada kebenaran. Pekerjaannya untuk menyesatkan umat Tuhan. Jadi kita seperti duel hari itu, ya. Jadi dia akan mencobai dan dia katakan kalau dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya, karena dia berkata sesuai dengan yang tertulis, ya. Nah, karena memang mereka akan bekerja semakin keras, ya. Beberapa hari lalu saya diberikan penglihatan, ya. Ini bukan penglihatan biasa. Dan saya katakan, benarlah mereka saat ini sedang menyatakan diri, ya. Biasanya saya diberikan hodidah kaina halahasadahu dinamassanaira kaina halahasadaun hina kaina halahasadahu dina kaina masadaun hadina hakasan. Tuhan berfirman, semuanya harus mendengarkan berita ini. Sesungguhnya harinya sudahlah akan tiba. Hari yang sangat besar. Bahkan hari ini adalah hari yang besar, itu adalah hari yang akan menjerumuskan umat manusia kepada pencobaan. Karena pencobaan akan datang yang akan melanda bumi, akan begitu besar. Perkatakanlah ini sampai ke seluruh penjuru bumi. Jubahmu harus benar-benar kudus, putih, lambang kekudusan. Itu berbicara karakter, ya. Harus bersih. Supaya engkau tidak ternodai, tidak tercemar. Jubah berbicara sifat-sifat manusia.
Harus benar-benar kudus. Sebab Tuhan telah menyatakan kekudusannya bagimu. Karena itu berjuanglah untuk mengejar kekudusan. Kerajaan sorga akan menghampiri engkau. Hanya akan menyelamatkan orang-orang yang kudus, yang melakukan firman Tuhan setiap waktu. Semuanya harus bersih di saat hari kedatanganku, firman Tuhan. Dalam hatimu, dalam kehidupanmu, dalam pikiranmu, seluruh jiwamu harus engkau serahkan hanya kepadaku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan berfirman, sampaikanlah harus bersih. Melimpah berkat sukacita bagimu. Bagi engkau yang berseru-seru di dalam namaku, aku memberkatimu. Aku melimpahkan kasih-Ku bagimu. Kasih yang menyelamatkanmu, kasih yang telah membebaskanmu, berlimpah bagi engkau. Diberkatilah engkau. Hosana. Haleluya. 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 Hosana. Haleluya. Oke, haleluya, puji nama Tuhan. Kita lanjut ke dalam penglihatan yang Tuhan nyatakan kalau tidak salah 2 hari lalu ya. Ini hati Tuhan sedih ya. Harinya Tuhan sudah akan tiba, tetapi manusia masih banyak yang jubahnya masih kotor, masih ternodai, yang jubahnya masih benar-benar kusam. Ya, jadi Tuhan mau jubah kita benar-benar putih. Itu berbicara seluruh karakter. Ya, bersih, bersih. Jadi tadi itu di saat Tuhan berfirman, kesedihan itu ditaruhkan. Ya, berulang kali Tuhan akan senantiasa berfirman bagi kita. Janganlah berulang kali kita jatuh, jatuh dan jatuh. Namun berulang kalilah kita semakin bangkit dan semakin naik. Ya. Penglihatan yang Tuhan berikan sekitar 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Biasanya saya melihat naga itu ya. Dia warnanya merah tua. Itu ya gimana naga? Ya, dengan wajahnya yang seram, dan dia sering itu memperlihatkan wajahnya seperti melototin saya gitu ya. Tapi kali ini kok warnanya ada berbeda ya. Tetapi warnanya semakin garang ya. Dia tetap merah, tetapi di sininya berwarna seperti silver. Baru itu saya pernah melihat itu ya. Saya bertanya-tanya, kenapa warna di sebelah sininya itu ya, warna silver, dan itu sangat nyata ditunjukkan. Jadi silver bukan putih ya. Jadi silver seperti bersinar lah seperti itu ya. Tapi itu naga. Nah, nanti saya akan kasih tahu artinya. Kemudian saya ditunjukkan wajah harimau, banyak binatang-binatang yang saya tidak mengerti itu apa ya. Tetapi mereka begitu buas, ada beruang, ada harimau, ada seperti landak
landak ya, yang dia kayak punggungnya berduri-duri gini, tapi besar ya. Nah, tapi mereka dengan gagahnya berdiri seperti itu ya. Dan mereka itu seperti seorang yang berdiri dengan pedenya gitu ya. Nah, apa lagi ya? Saya lupa. Ada saya tulis, cuman saya tidak tahu di mana catatan saya ya. Yang saya ingat naga itu yang di sininya silver, beruang, harimau, gambang, kambing tapi besar, dia kambing besar dan bertanduk, dan kemudian seperti kerbau ya. Nah, bertanduk juga ya, tapi mereka seperti percaya diri gitu ya. Nanti saya mungkin akan ingat-ingat lagi ya. Nah, saya berdoa, apa sih penglihatan ini? Kenapa mereka itu kok sepertinya berjalannya tenang saja, seperti percaya diri ya? Bukannya seolah-olah seperti mengaung atau apa, enggak ya. Tapi mereka seperti tersenyum sombong gitu ya. Nah, ternyata itu berbicara siapa? Penguasa-penguasa dunia ini ya. Di mana mereka dengan percaya diri ya. Mereka sudah merasa manusia itu bisa mereka genggam, bisa mereka cengkerang ya. Dan kenapa gambar naga itu yang kita tahu dia merah tua, tetapi kali ini penglihatan dia percaya karena sudah waktunya ya, dia akan berkuasa atas bumi ini ya. Dia menyatakan kuasanya penuh ya, bahkan sampai kedatangan Tuhan mereka akan berdiri. Jadi saya hubungkan dengan apa yang Tuhan sampaikan hari Sabtu lalu ya. Nah, jadi dengan percaya dirinya mereka, karena mereka sudah merancangkan siasat-siasat untuk membinasakan manusia, dan mereka sudah tahu akan banyak yang masuk ke dalam cengkeramannya. Tadinya saya mau buat judul ya. Nah, akan banyak anak-anak Elohim yang akan jatuh ke dalam tanda bilangan 666. Ya, akan sangat banyak. Tuhan berfirman, banyak yang akan gagal. Tuhan berfirman, mereka tidak mengenal Aku. Tuhan berfirman, karena jikalau mereka mengenal Aku, mereka tidak akan terjerat. Tuhan berfirman, banyak yang gagal, yang telah menyatakan diri hamba Elohim. Bahkan Tuhan berfirman, yang kupercayakan kuasa, karunia yang diberikan, kekayaan, akan banyak yang terjerat akan tanda bilangan itu tersebut. Yahusua HaMasyiah menyebutkan mereka-mereka yang akan tertinggal. Mereka yang telah menyimpang daripada firman Tuhan, mereka yang takut, kematian daging, mereka yang takut kehilangan harta,
Mereka yang takluk akan dunia akan tertinggal. Akan binasa. Hadina husana odina hataraha masudina. Tuhan berfirman, banyak yang melupakan Elohim bekerja dalam hidup mereka. Tuhan berfirman, banyak yang melupakan bagaimana aku menyatakan mujizat. Pada saat tanda itu diterapkan, mereka pun gagal. Karena mereka tidak mengenal, bahkan tidak mengetahui. Oleh karena mereka dibutakan oleh keinginan daging, oleh kenamaan, oleh keadaan, harta di bumi. Mereka pun tidak mengenal aku. Oleh karena mereka takut kehilangan dunia ini, aku memanggil mereka. Mereka pun tetap mengabaikan aku. Aku menyerukan nama mereka. Mereka pun tetap mengabaikan aku. Aku memanggil, menyerukan, kembali anakku, kembali anakku. Aku mengasihimu. Aku menantikan engkau. Yahushua Masiah yang telah menyelamatkanmu. Akulah dia. Akulah Rajamu yang menyelamatkanmu. Agar engkau sanggup masuk ke dalam kerajaanku. Sekarang telah tiba saatnya. Pemisahan pun akan semakin nyata. Pemisahan kambing dan domba, lalang dan gandum akan terpisah. Demikianlah engkau akan terpisah dari saudara-saudara yang masih menginginkan dunia ini, yang masih terikat akan dunia ini. Engkau akan terpisah dari sanak saudaramu. Janganlah kecewa dan janganlah tawar hatimu. Janganlah putus asa di saat itu menghampiri engkau. Karena itulah saatnya, waktu telah tiba. Aku akan menyelamatkan umat yang tersisa, yang mengingat akan aku. Aku mengasihimu. Berjuanglah. Haleluya. Oh, haleluya. Hosana, hosana ya Yahushua Masiah. Hosana, hosana. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hosana Yahushua Masiah.
Bapa Raja kami, ajar kami untuk setia di dalam, bawa kami untuk memasuki kerajaan. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, kami berterima kasih. Engkau selalu berseru dalam setiap persekutuan kami. Siapa kami ini Bapa? Engkau layakkan kami menerima pesan-Mu, mendengar isi hati-Mu. Siapa kami ini Bapa? Kami adalah hamba yang berdosa, namun Kau berikan kami kesempatan. Engkau menjamah setiap kami, menyapa setiap kami oleh karena kasih-Mu. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Kasih-Mu besar atas kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. I love you Lord. Hosana, Hosana. Hosana, 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 haleluya, Hosana, haleluya, Hosana, haleluya. Haleluya, Hosana, Hosana ya namasuk. Hosana ya namasana. Haleluya. Glory sadana kaya namasena sana hasem glory Yahuswa holy glory. Sardohone namasik kaya namasana. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya. Habsi. Himelaki. Intara ta'uf ayana hasda'u ayana ma'aka ayana rasana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Haleluya. Terpujilah nama Elohim ya, yang selalu setia berada bersama-sama dengan kita. Seperti inilah ibadah yang dipimpin oleh Roh ya. Jadi di saat dia mau berkata-kata, ya kita siap mendengarkan ya. Di saat dia mau menyatakan isi hatinya, itu tandanya apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Itu tandanya apa? Elohim berkenan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Kalau dia tidak berkenan, dia tidak akan berbicara bagi kita. Betapa besarnya kasihnya. Dia mengungkapkan isi hatinya bagi saudara dan saya. Itu tandanya Elohim menjadikan saudara dan saya adalah sahabatnya. Ya. Walau ibadah ini sering mewek, ya kan? Tapi meweknya terharu di dalam Tuhan. Dan memang itu gambaran dari kesedihan hati Tuhan, ya. Haleluya. Oke, kita lanjut. Saya sampai lupa tadi di mana. Oh, tentang penglihatan binatang-binatang, ya. Hosana, haleluya. Jadi binatang-binatang yang digambarkan tadi itu berbicara tentang penguasa-penguasa dunia ini yang akan menyatakan diri sebagai Tuhan, ya, yang akan menyatakan diri sebagai Mesias-Mesias palsu, ya. Mereka sudah sangat pedenya untuk menyatakan diri. Kenapa? Karena mereka melihat ya, takaran iman daripada umat manusia juga sudah sangat jauh, ya. Pondasi daripada yang katanya anak-anak Elohim sudah banyak yang runtuh, banyak yang roboh, ya, banyak yang tidak bertahan, ya. Makanya banyak nantinya yang mengatakan diri sebagai anak-anak Elohim yang akan gagal, terseret, ya.
jadilah umat sisa yang akan diselamatkan, ya. Kasih anugerah bagi saudara dan saya untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, supaya kita mengerti dan berjaga-jaga setiap waktu, supaya kita tidak akan pernah langkah mundur, tapi langkah kita selalu maju, ya. Haleluya. Hosana. Mohon maaf. Haleluya. Oke, kita kembali ke topik firman Tuhan, ya. Kita kembali ke topik firman Tuhan. Ini jangan jadi agen sorga. Kenapa ini yang saya ambil judulnya? Jangan menjadi agen sorga, ya. Saya ingat kalimat ini dulu disampaikan ayah saya sama saya, ya. Waktu saya sudah diterima, karena dulu kan saya ditolak toh, ya. Tapi setelah ayah saya melihat ada buah di dalam diri saya setelah bertobat, ya, saya terima mereka tidak menerima apa yang saya alami. Karena memang saya bukan orang yang baik tadinya, ya. Dari 6 anak-anaknya, ya salah satunya yang tukang berontak itu saya rasa ya saya. Bukan hanya saya rasa saja, memang ya saya, ya. Jadi makanya pertentangan waktu saya bertobat, saya mengalami ini semua, ya, nggak percaya dan tidak terima, ya. Namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu, saya pun tetap menunjukkan kalau roh Tuhan yang ada pada saya. Nah, dan mereka pun melihat buah itu, ya. Nah, akhirnya ayah saya pernah bilang sama saya, dia tahu saya bukan pendeta, ya. Jadi sebenarnya saya bukan seorang pendeta, ya, saya bukan seorang gembala. Saya sama dengan saudara, hanya jemaat biasa di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi karena kakak saya yang terbesar, anak sulung itu, dia pendeta di Batam sana. Jadi ayah saya bilang, papa saya bilang seperti ini, kamu jangan jadi agen sorga, ya, katanya. Gimana, apa maksudnya agen sorga, Pak? Saya bilang, tahu kerjaan agen, katanya. Ya tahu, kayak di perluasan, nah itu ada di kota Siantar. Kan mereka selalu bilang Medan, katanya gitu, ya kan. Saya praktekkan dulu Bataknya agen-agennya. Medan, katanya. Mereka membawa sewa untuk ke Medan, ya. Mereka suruh masuk ke mobil itu. Tapi mereka di mana? Katanya, sampai nggak ke Medan. Mereka di terminal itu aja, katanya. Terus saya tercengang, ya. Jadi artinya apa? Jangan hanya saya menyampaikan sama orang supaya masuk surga, saya sendiri tidak masuk surga. Itu maksud papa saya, ya. Karena dia tahu, saya tahu, katanya, banyak nanti pendeta-pendeta ini hamba-hamba Tuhan lah, katanya, yang tidak akan masuk surga. Lah, kok berani kali bapak bilang seperti itu? Iya, bukan menghakimi, katanya. Karena kan, ya saya lihat, ya, perbuatan mereka sama dengan saya yang nggak pernah gereja, katanya. Ya, jadi makanya di sini judulnya saya mengingat kalimat itu, jangan menjadi agen sorga. Artinya, jangan di saat menyampaikan kebenaran atau mengajari orang lain, ya, kita itu pintar, ya. Kita sampaikan firman Tuhan, namun kita sendiri kita tidak pikirkan kemana, ya. Kita menyampaikan kebenaran itu untuk apa? Supaya seseorang itu masuk sorga, ya. Kita menyarankan dia supaya dia benar-benar menghasilkan buah yang baik. Kita menyarankan seseorang, kita menyampaikan kebenaran seseorang supaya hidupnya sepenuhnya di dalam Tuhan. Tapi siapa kita dan bagaimana kita yang menyampaikan kebenaran itu? Siapa kita dan bagaimana kita yang menasehati sesama kita? Apakah nantinya kita sudah akan mencapai, ya? Karena telah banyak yang menjadi agen sorga berdiri di muka bumi. Karena sesungguhnya mereka sendiri pun bahkan terikat dan terjerat dengan berbagai-bagai kejahatan, dengan berbagai-bagai dosa, ya. Miris sesungguhnya hati ini mendengar, ya, banyak yang katanya hamba-hamba Tuhan, bahkan terkenal di seluruh dunia, bahkan di Indonesia lah dulu, ya,
Yang ternyata di balik semua ini banyak segala sakit, penyakit, bahkan borok yang mereka sembunyikan. Ya. Tetapi di hadapan semua itu semua dibongkar dan dibukakan di saat apa? Kita intim di dalam Tuhan. Bagaimana mereka ini nanti tidak akan menjadi agen sorga? Nah, saudara yang ikut dalam peribadatan ini, barang pasti saudara juga ada yang turut dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melayani sesama. Apakah di saat saudara menyampaikan kebenaran itu, saudara sudah terlebih dahulu menjadi pelaku? Ya. Harus tetap berjuang dan berjaga-jaga. Jangan sampai orang yang kita sampaikan kebenaran di saat kedatangan Tuhan, mereka itu mencapai destiny, mereka ikut di dalam kemuliaan Elohim. Tetapi saudara sendiri yang menyampaikan berita kebenaran itu kepadanya, tidak sampai hanya karena apa? Kejahatan-kejahatan yang masih terselubung dan tersembunyi di dalam diri saudara. Dan semua ini haruslah dibuang, ya. Jadi siapa yang akan menjadi agen sorga? Penyampai kebenaran tetapi dia sendiri tidak menjadi pelaku daripada kebenaran itu sendiri. Inilah yang akan menjadi agen sorga. Siapa lagi mereka yang menjadi agen sorga? Ya. Mereka yang memberikan berita kebenaran kepada sesamanya, tetapi dia sendiri tidak bisa sangkal diri dan pikul salib. Dia sendiri tidak bisa bayar harga untuk kebenaran yang dia telah beritakan tersebut. Ya, hanya sebatas ilmu teolog, hanya sebatas firman yang dia baca dan dia sampaikan karena dia menganggap oh ini enak sekali firmannya. Karena banyak di akhir zaman ini, oh pengkhotbah luar biasa, oh banyak, sangat banyak. Ya. Tetapi apakah seseorang bisa kita ukur dengan fasih lidahnya dalam menyampaikan kebenaran atau dalam menyampaikan firman Tuhan? Tidak bisa kita ukur, ya. Karena telah banyak orang yang berdiri yang sesungguhnya mendukakan hati Tuhan, ya. Makanya saya tidak heran, ya, kalau pada akhirnya mereka pun akan menerima murka Tuhan, ya. Siapa mereka yang menjadi agen sorga? Yang Tuhan berikan kuasa, sama seperti firman-Nya tadi. Aku telah memberikan mereka kuasa, ya. Siapa mereka yang akan tertinggal, kata Tuhan? Bahkan mereka yang diberikan kuasa, ya. Untuk apa? Mengusir setan di dalam nama Tuhan, bernubuat di dalam nama Tuhan, bahkan membuat mujizat di dalam nama Tuhan. Mereka pun banyak yang tertinggal. Saya tidak katakan semua, tetapi banyak yang tertinggal, ya. Jadi bukan satu ukuran. Hebatnya kita lihat berkhotbah, ya. Bukan satu ukuran bagaimana dia menangis di altar, ya. Bukan satu ukuran bagaimana kita lihat ramahnya dia berbicara. Tidak. Tuhanlah yang mampu melihat segala yang terselubung dan yang tersembunyi. Dan roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita yang diam di dalam Tuhan akan bisa mengenal, ya. Selembut apapun orang berbicara, sehebat apapun orang berkhotbah, namun kita punya center, ya. Kita punya roh pengenalan, apakah benar dia itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, ya. Jadi jangan terkecoh. Banyak yang saya tahu, banyak yang Tuhan bukakan, yang telah melukai hatinya. Siapa? Mereka yang dikasih karunia untuk ngapain? Membuat mujizat, mengusir setan, bernubuat. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena banyak mereka yang telah mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak mereka yang tidak bisa mempraktekkan kasih. Banyak mereka yang menjadi pendusta, penipu di hadapan Tuhan, ya. Banyak mereka yang menjadi orang-orang munafik di hadapan Tuhan.
Jadi jangan pernah kagum akan dunia ini. Waktu Tuhan bukakan beberapa nama, saya ingat 2016 itu, ya. Waktu saya belum sepenuhnya di dalam Tuhan, Tuhan tuliskan nama-nama yang tidak saya kenal. Karena saya bukan orang rohani yang sering bergereja, saya baru di dalam Tuhan, dituliskan nama-nama. Saya searching nama-nama ini. Ternyata nama-nama yang dituliskan itu adalah siapa? Nama-nama para hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan besar di Indonesia. Tetapi nama ini Tuhan tuliskan, ya. Mereka mendukakan hati Tuhan. Hanya karena apa? Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat. Tidak bisa mempraktekkan kasih sepenuhnya. Mereka penipu di hadapan Tuhan, ya. Dan saya melihat waktu saya buka, yang satu berkhotbah menentang yang lain, ya. Bahkan terlalu berani mengatakan jangan mengikuti gereja yang seperti ini, gereja yang seperti ini, ya. Kok tidak lapor saja ke PGLI atau PGI supaya ditutup, daripada berdosa, ya, menghimbau semua orang, ya. Apa ada kasih? Dia hanya menghimbau permusuhan. Waktu saya dengar itu, saya yang baru bertobat, jantung saya langsung buk 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 seperti itu. Nah, saya lihat lagi yang satu lagi, ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang Tuhan bukakan. Saya bilang, Tuhan, apa ini yang saya lihat di hadapan saya? Seperti inikah yang katanya di ranah kerohanian, saya bilang. Saya yang tidak tahu apa-apa melihat semua ini hancur hati. Ya, ternyata telah banyak penipu-penipu, ya, yang bertopengkan apa? Firman Tuhan. Jangan menjadi penipu di hadapan Tuhan, ya. Kita buka dulu dari 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Kok dari tadi air mata saya turun terus, ya. Hati Tuhan sedih sekali. Saya berharap jangan karena saudara yang ada di sini, ya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Empat. Satu Yohanes pasal yang kedua, ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau saudara berkata, ya, kalau saudara di dalam Tuhan atau saudara mengenal Tuhan, maka lakukan firman Tuhan supaya tidak menjadi pendusta. Ya. Kalau saudara menyampaikan kebenaran, lakukan jugalah kebenaran itu supaya tidak menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak senang dengan seorang pendusta, karena pendusta itu sama dengan penipu di hadapan Yohanes pasal Tuhan. 20. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia,
dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus,
Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mana Sorgawi.